Sosialisasi gizi lansia dari RS Restu Kasih. Saya akan sharing tentang gizi seimbang untuk lansia tetap sehat, aktif dan bahagia di usia emas. Gizi seimbang itu apa sih? Jadi gizi seimbang ini adalah transisi dari si 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu itu kita mengenalnya 4 sehat 5 sempurna, akan sempurna dengan tambahan susu. Tapi kalau sekarang itu lebih ke gizi seimbang. Dia tanpa susu pun tetap tidak masalah, asalkan seimbang, beraneka ragam. Jadi apapun yang Bapak Ibu konsumsi setiap hari asalkan seimbang, nah itu sudah gizi seimbang. Diaplikasikannya seperti apa? Itu diaplikasikannya yang tadi mungkin ada yang sebut isi piringku ya. Oke, jadi kenapa sih gizi seimbang di usia lanjut itu penting? Karena setelah usia 50 tahun metabolisme Bapak Ibu itu akan menurun. Kemudian resiko penyakit degeneratif, penyakit hipertensi, diabetes, kemudian gagal ginjal. Nah, itu semua adalah penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian untuk resikonya itu sangat meningkat pada usia lansia. Konsepnya gizi seimbang itu adalah makanan yang tadi Bapak Ibu sebutkan, ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya tadi beraneka ragam, kemudian dan aman untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi di sini itu konsepnya bergizi seimbang itu ada isi piringku namanya Bapak Ibu. Jadi ada kita setengah dan jadi kita dibagi 4 ya. Dibagi 4, nah itu ada isinya, ada karbohidrat, kemudian ada lagi sayur, kemudian ada protein hewani nabati, kemudian ada sayur dan buah. Oke. Nah, perubahan psikologis apa sih pada lansia? Tadi yang mungkin Ibu Mei sempat bilang itu ada penurunan nafsu makan. Kenapa sih lansia itu nafsu makannya menurun? Ada salah satunya mungkin bisa karena merasa yang tadinya aktif kok sekarang saya jadi mulai tidak aktif, jadi kayak depresi, saya kayak merasa saya tidak berfungsi lagi gitu ya. Nah, kemudian jadinya saya malas makan. Kemudian ada lagi karena untuk mengunyahnya sudah kurang ini ya, kurang menikmati. Kemudian dari rasa lidahnya sudah mengecapnya sudah kurang. Nah, itu semua terjadi. Nah, akhirnya gizi lansia itu menurun. Kemudian massa ototnya juga berkurang, yang tadinya aktif sekali bisa berawal diri ke sana ke sini, kemudian jadi seperti lemas, kemudian sakit-sakit kaki ya Bapak Ibu ya. Kemudian penyerapan vitamin dan mineralnya pun menurun. Jadi kayak vitamin yang biasanya vitamin D dari makanan itu sudah menurun diserap. Nah, solusinya apa? Makannya harus mudah dicerna, kemudian dan padat gizi. Nah, kalau misalkan kurang nafsu makan, Bapak Ibu mungkin di rumah ada tetangga bisa kumpul untuk makan bareng seperti itu. Nah, itu bisa merasakan kalau kita itu masih ada teman-teman di sekeliling kita gitu ya. Nah, kebutuhan gizi lansianya ini gimana sih? Nah, kebutuhan kalorinya itu kurang lebih 20 sampai dengan 30% dibandingkan usia muda. Jadi Bapak Ibu itu sudah menurun kebutuhan kalorinya. Mungkin pada saat di usia 30 sampai dengan 45 itu masih di angka 2000-an. Nah, sekarang pada saat lansia itu sudah di angka 1000-an. Itu tergantung dengan berat badan Bapak Ibu. Kemudian, tapi kebutuhan protein dan mikronutrien tetap tinggi. Jadi kalau misalkan yang tadinya pada saat usia 30 sampai dengan 45-an itu proteinnya itu di bawahnya, tapi lemaknya lebih tinggi. Kebutuhannya seperti itu. Tapi pada saat lansia kebutuhan kalorinya lebih rendah, tapi protein
proteinnya lebih tinggi. Kenapa kira-kira? Karena massa ototnya Bapak Ibu itu sudah menurun. Nah, protein itu diperlukan untuk membutuhkan massa otot tadi. Jadi mempertahankan kekuatan massa otot, kekuatan tulang, kemudian pergantian sel. Nah, itu dibutuhkan protein yang tinggi. Nah, ini ada sedikit rumus sederhana. Jadi kalau misalkan untuk Bapak Ibu, untuk pria itu 25 sampai dengan 30 kilokalori dikalikan berat badan Bapak Ibu. Misalkan contoh sederhana, Bapak Ibu ada seorang wanita usianya 60 tahun dengan berat badan 60 kilo, itu kalori yang dibutuhkan adalah 1200 sampai 1500 kilo kalori. Nah, ini sebelum adanya aktivitas Bapak Ibu. Jadi ini namanya kalori basal atau kalori yang harus dipenuhi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memenuhi kalori yang basal tadi, itu akan memperlambat kita, itu akan proses pernapasan pada saat kita tidur itu kan memerlukan kalori. Nah, itu akan memperlambat. Jadi akan dia itu akan menurun sekali gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mencukupi ini, itu sama saja akan merusak semua organ-organ tubuh Bapak Ibu. Jadi ada mungkin yang masih mau diet, yang karena merasa berat badannya terlalu berlebih, kemudian diet, tapi dietnya ekstrim, ternyata tidak memenuhi 1200 sampai 1500. Akhirnya apa? Lemes. Kemudian untuk yang punya diabetes mungkin terjadinya hipoglikemi, kemudian jadinya dia anemi bisa juga ya Bapak Ibu. Jadi harus terpenuhi. Nah, ini ada sumber energi yang sehat. Jadi energi itu kita dapat dari Bapak Ibu konsumsi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini ada dua Bapak Ibu, ada karbohidrat kompleks dan ada karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks itu yang biasa Bapak Ibu makan apa? Kira-kira nasi, kemudian kentang dan umbi-umbian. Kemudian kalau karbohidrat sederhana Bapak Ibu apa? Ada yang tahu mungkin? Ya, gula, kemudian sirup, kue-kue, selai. Nah, itu adalah karbohidrat sederhana. Nah, untuk karbohidrat sederhana itu yang harus dihindari dan dibatasi untuk penyakit degeneratif diabetes. Oke. Nah, tipsnya apa sih? Tipsnya itu ganti setengah porsi nasi putih dengan kentang rebus atau jagung. Yang tadi ingat prinsip gizi seimbangnya apa? Beraneka ragam. Jadi Bapak Ibu nggak perlu selalu makan nasi. Tapi nanti misalkan Bapak Ibu paginya sarapannya sudah singkong rebus atau ubi rebus, nanti siang baru boleh makan nasi. Jadi diselang-seling. Nggak satu hari makannya singkong atau ubi aja, nggak gitu. Jadi memang harus dikombinasikan supaya Bapak Ibu tidak merasa bosan. Tadi salah satunya nafsu makan kita menurun karena kita merasa bosan. Selalu nasi dan nasi gitu ya. Kalau misalkan tidak makan nasi, itu merasa nggak makan gitu. Karena perutnya sudah terbiasa dengan nasi. Jadi Bapak Ibu bisa menggantinya setengah porsi. Misalkan masih mau tetap makan nasi, nasinya bisa setengah porsinya, kemudian dikasih bisa ada singkong atau ada kacang-kacangan gitu. Kemudian ada ubi rebus boleh, tapi dikondisikan setengah porsi. Intinya adalah sesuai dengan porsi Bapak Ibu dan sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk protein yang tadi saya sebutkan ya. Kenapa proteinnya harus tinggi? Itu untuk regenerasi otot. Sumbernya dari apa aja Bapak Ibu? Ada yang tahu untuk protein hewani? Ikan laut, telur, ayam, daging ya. Nah, itu adalah protein hewani. Terus ada protein yang namanya protein nabati. Apa aja sih Bapak Ibu?
itu setara dengan apa sih Bapak Ibu? Itu ada setara dengan 3 kali Bapak Ibu makan ayam, 3 potong. Bukan potongan yang besar ya Bapak Ibu, bukan potongan pecel ayam ya, tapi potongan pentung. Nah itu setara, itu 3. Atau mungkin mau ikan itu setara juga 3 kali, tapi setengah ikan. Jadi kalau ikan kembung yang besar itu setengahnya. Kalau 1 berarti Bapak Ibu boleh dimakan di misalkan siang makannya 1, nanti sore dimakannya setengahnya. Pagi mungkin Bapak Ibu tidak mau makan ikan, itu bisa diganti dengan telur ayam atau mungkin di ayam kukus juga boleh gitu ya. Nah tadi pentingnya protein itu apa? Selain untuk regenerasi otot, itu juga untuk mencegah sarkopenia atau penurunan masanya si massa otot ini, gitu ya. Nah kemudian ada lemak sehat. Di sini ada yang tahu nggak lemak itu ada berapa jenis sih Bapak Ibu? Ada berapa Pak? 2. Lemak apa aja Pak? Oke, betul Pak. Dan lemak tidak jenuh. Oke, sekarang saya mau tanya nih, kalau santan sebenarnya itu berlemak jenuh atau tidak jenuh? Ini jebakan nih Bapak Ibu. Oke. Jadi santan itu sebenarnya bukan lemak jenuh. Ya, tapi karena diproses, jadi kita makanya misalkan Bapak Ibu masak opor atau rendang, dipanaskan berulang nggak? Lebih enak ya? Oke. Nah karena proses pemanasan berulang, makanya santan itu jadi lemak jenuh yang tadinya tidak jenuh. Jadi lemak sendiri kayak minyak, kemudian santan itu dari lemak nabati, sedangkan yang ada kolesterolnya itu adalah lemak dari hewani. Contohnya apa Bapak Ibu? Butter ya. Mungkin Bapak Ibu suka dengar butter, istilah-istilah sekarang ya yang jadi mentega dari lemak hewani. Nah itu yang mengandung kolesterol. Tapi untuk santan dan minyak itu adalah lemak nabati. Nah itu kenapa bisa jadi dia jenuh? Karena prosesnya gitu. Jadi sebenarnya adalah bukan karena santannya, tapi karena prosesnya diulang lagi. Lagi kalau minyak untuk goreng ikan asin mungkin ya Bapak Ibu ya, itu pasti senengnya apa? Minyak jelantah. Oke. Nah itu sudah berapa kali kira-kira Bapak Ibu penggorengan ini, digoreng itu dipanaskan? 3 kali ya. Oke, padahal maksimal untuk menggoreng adalah 2 kali dan itu harus sejenis. Jadi kalau misalkan saya habis goreng ikan, boleh goreng 1 kali lagi tapi jenisnya sama, protein hewani. Gitu ya. Jadi bukan habis goreng ikan kemudian goreng nabati kemudian goreng ikan lagi. Gitu. Nah, proses itulah yang menyebabkan minyak goreng santan itu jadinya lemak jenuh. Jadi tinggilah kolesterolnya gitu ya. Kemudian untuk gunakan lemak baik, nah ini bisa minyak zaitun tapi tidak boleh dipanaskan. Kemudian ada alpukat, kemudian ada kacang-kacangan dan ikan laut. Itu ada lemak baiknya. Kemudian untuk lemak sehat ini fungsinya untuk apa? Untuk otak dan jantung. Jadi Bapak Ibu tadi apa prosesnya ya? Prosesnya itu tidak boleh berulang gitu. Boleh nggak kalau misalkan satu aja makanan yang digoreng pada saat porsi makan? Ya boleh ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu mencegah tingginya kolesterol atau mungkin penyakit degeneratif lain, boleh 1 porsi, dalam 1 porsi makan, misalkan Bapak Ibu boleh pilih antara protein hewani atau nabati yang digoreng. Di steam itu bisa
Bisa ya? Nah, ini ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang dibutuhkan apa sih Bapak Ibu pada usia lansia? Itu ada vitamin D dan kalsium, itu untuk tulang. Kemudian sumbernya apa? Susu rendah lemak, ikan, sinar matahari. Siapa di sini Bapak Ibu yang pagi-pagi suka berjemur? Masih suka berjemur ya Ibu ya? Oke. Nah, sekarang itu lagi tren konsumsi vitamin D3. Bagus untuk tulang dan gigi. Bener ya? Tapi kalau misalkan nggak ada mataharinya, kira-kira vitamin D3-nya bakal bekerja dengan baik nggak? Tidak. Oh, pinter loh. Hebat ya. Ya, jadi tidak berfungsi dengan baik penyerapannya ke tubuh. Vitamin D3 suplemen itu hanya bentuknya suplemen, tapi dia harus ada sinar matahari gitu. Jadi kita harus tetap bergerak untuk mencari sinar matahari, tapi jangan berjemur di jam 12, jam 11 juga ya. Jadi pada saat matahari terbit, itu Bapak Ibu bisa olahraga kecil. Nah, itu habis minum suplemen, kemudian kita berjemur sedikit, nanti prosesnya penyerapannya akan memudahkan vitamin D3 itu ke tubuh kita. Nah, kemudian ada susu yang biasanya susu tinggi kalsium, bagus untuk lansia, mencegah osteoporosis. Kira-kira kalau diminumnya sekarang berfungsi nggak? Enggak ya? Oke, benar ya. Ya, jadi kalau susu untuk lansia mencegah osteoporosis diminumnya sekarang itu tidak berfungsi dengan maksimal. Jadi sebelum pralansia itu sudah dikonsumsi. Gitu. Saya di usia 25 sampai dengan 45 tahun, nah itu udah mulai dikonsumsi, itu baru bisa berfungsi. Tapi pada saat seperti sudah lansia kemudian langsung dibom dengan kalsium, itu sudah tidak berfungsi secara maksimal karena tadi penurunan metabolisme. Kemudian ada zat besi dan vitamin B12. Itu fungsinya untuk energi dan darah, untuk menangkal radikal bebas. Jadi untuk zat besi itu kira-kira ada di mana ya Bapak Ibu? Sayur apa ya? Ya betul, bayam. Kemudian ada hati ayam atau hati sapi ya. Tapi hati-hati untuk jadi hati-hati ya. Dari hati ayam jadi hati-hati untuk yang punya kolesterol, kemudian asam urat tinggi, itu jeroan-jeroan itu harus dibatasi ya. Kemudian ada antioksidan, itu vitamin C dan vitamin E, itu menangkal radikal bebas. Kita bisa temukan di jeruk, tomat, dan sayuran hijau. Jadi untuk tomat nih Bapak Ibu, kalau kita mau minta vitamin C-nya dari tomat, itu tomatnya yang mentah atau yang sudah dimasak? Yang mentah ya, betul. Itu untuk vitamin C-nya. Tapi kalau kita mau minta antioksidannya, harus dimasak dulu, baru antioksidan yang namanya lycopene itu akan keluar dan itu ada antioksidannya. Tapi kalau mentah itu vitamin C-nya saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sedikit sharingnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Mengatasi kolesterol tinggi. Nah, terus kita minum coklat apel itu apakah bisa untuk melarutkan lemak-lemak? Oke, baik. Terima kasih. Iya, cukup bagus ya. Ini mungkin jika apel juga lagi trennya di kalangan sekarang gitu ya. Nah, cuka apel itu memang boleh, tapi tidak boleh setiap hari Bapak. Gitu. Jadi kalau Bapak punya asam lambung apalagi itu tidak disarankan. Karena cuka apel itu akan mengiritasi lambung. Gitu. Jadi tadi kalau untuk menurunkan kolesterol itu kuncinya adalah gizi seimbang. Kemudian proses pengolahan makanan.
misalkan sudah mulai dikukus, direbus, boleh digoreng tapi sesekali gitu. Jadi dalam 1 minggu misalkan Bapak Ibu makan gorengan itu boleh 3 hari saja, selebihnya dikukus, direbus, itu sudah mulai. Kemudian santannya itu boleh dimakan santan encer saja, tidak perlu kalau misalkan mau makan santan kental, tapi pada saat itu makannya harus habis hari itu aja gitu. Misalkan rendang atau opor, memang merasa belum nyerap gitu ya Pak kalau belum berulang, tapi itu adalah kuncinya itu. Jadi kalau untuk cuka apel sendiri itu tidak disarankan untuk yang punya asam lambung, kemudian tidak boleh terlalu sering, boleh 1 minggu 3 kali aja, dan itu pun harus dilarutkan di air, tidak boleh langsung minum karena akan membuat korosi gigi. Nah itu untuk lansia mungkin saya tidak menyarankan itu, karena memang batasnya untuk mengkonsumsi cuka apel itu hanya 1 bulan. Jadi tidak boleh terus-terusan gitu ya Pak. Terus itu kan di TV kan juga masalah kesehatan untuk melarutkan kolesterol. Nah itu yang dijual merialnya itu apa benar apa enggak itu? Oke, kadang-kadang untuk iklan itu bisa jebakan Bapak, seperti tadi yang saya sebutkan, minyak non kolesterol. Kalau kita flashback tadi ya Bapak Ibu, lemak sendiri, lemak dari minyak itu dari apa tadi? Dari minyak nabati yang memang tidak ada kolesterolnya. Ya, bener kan? Berarti tidak kolesterol, tapi di sana disebutkan minyak bebas kolesterol, yang memang bebas kolesterol. Gitu. Jadi pembohongan publik ya Pak, sepertinya ya. Pak, maksudnya saya oke ya. Jadi memang kadangkala kalau untuk iklan itu memang misalkan satu kayak susu untuk mencegah kolesterol. Nah kita lihat lagi Pak, apakah komposisinya benar, dari jenis lemaknya itu bisa dilihat dari komposisi. Karena beberapa banyak, saya pernah nemuin ya, ada jus buah kemasan, di belakangnya pun ada tulisan isi piringku. Tapi ternyata pada saat kita lihat komposisi gizinya, gulanya tinggi Pak. Kira-kira itu sehat atau enggak? Enggak, berarti kita dibohongi dong Pak. Nah jadi kalau Bapak mau atau Ibu mau membeli sesuatu, lihatlah komposisinya dan tanya lebih detail. Gitu ya. Terus sama ini dok, penyebab kita kan olahraga minimal 1 jam atau 1 jam setengah. Nah itu setelah kita pulang sekitar jam setengah 10 atau jam 10 itu kok rasanya ngantuk, itu penyebabnya apa ini dok? Oke, untuk lansia Bapak Ibu, olahraga itu maksimal 30 menit. Jadi tidak boleh melampaui batas 1 sampai 1,5 jam. Nah, itu untuk prelansia atau sebelum lansia itu mungkin boleh. Tapi pada saat lansia, intensitas olahraganya itu dikurangi 30 menit saja per hari. Itu. Nah, kenapa pada saat habis selesai olahraga kita merasa ngantuk atau malah lapar sekali? Karena tadi pada saat sebelum olahraga Bapak ada makan? Enggak. Nah, itu nih. Oke, jadi sebelum olahraga kita harus tetap sarapan. Sarapannya apa? Boleh yang karbohidrat, karena karbohidrat cepat tuh Pak. Kalau kita habis makan karbohidrat, misalkan ubi 1 potong, kemudian kita olahraga kecil sekitar 30 menit, nah itu cepat tuh Pak dibakarnya. Karena karbohidrat itu pertama kali yang dibakar oleh tubuh. Gitu. Jadi tadi kenapa jadi ngantuk? Karena udah lemas. Jadi tubuhnya sudah merasa lelah
kemudian jadinya apalagi tadi tidak sarapan, bisa jadi Bapak hipoglikemi, penurunan gula darah. Jadi mungkin hanya lemes saja atau ngantuk saja, bahkan ada yang sampai keliruan gitu ya. Jadi memang hanya diperbolehkan 30 menit saja ya per hari gitu. Jalan-jalan kecil gitu Pak, atau misalkan lari-lari kecil juga boleh. Tapi kalau untuk yang sangat berat, kecuali mungkin atlet yang memang sudah terbiasa pada saat muda, begitu dia lansia kemudian dia tetap berolahraga berat, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan tidak ada dari awal, itu akan mempengaruhi juga yang tadi bisa lemas, kemudian bisa cedera juga gitu. Karena kan masalah olahraga kan ini hobi itu loh Dok. Oh iya. Hobi. Dan kalau saya terus terang aja Dok, saya olahraganya bulu tangkis sama jogging. Oke. Memang dianjurkan sama dokter itu kita bulu tangkis sudah nggak boleh karena hobi ini, jadi susah kita cegah Oke, gitu. ya jadi boleh Bapak mungkin masih boleh, tapi jangan terlalu semangat sekali gitu, boleh antar lansia mungkin. Kemudian intensitasnya tadi 30 menit saja gitu per hari. Memang bagus olahraga untuk lansia itu, tapi ada batasannya. Tadi kan Ibu sempat menyinggung minyak zaitun. Iya, minyak zaitun. Mungkin ada referensi yang terbaiknya seperti apa? Apa mereknya? Mungkin sekarang brandingnya kan banyak. Yang terbaiknya yang mana? Kemudian konsumsinya bagaimana? Oke, kalau untuk minyak zaitun, Bapak ini fungsinya untuk bikin apa dulu? Kalau misalkan untuk sedikit, misalkan tadi kan kalau untuk pemanasan terlalu tinggi itu memang minyak zaitun tidak boleh dipakai untuk menggoreng, itu tidak boleh, tapi hanya untuk menumis. Nah itu di supermarket mungkin sudah ada yang Bapak, itu ada yang warnanya botolnya warna hijau, ada yang warna kuning kalau nggak salah. Nah kalau yang hijau itu yang pekat, yang belum di penyaringan ulang. Nah yang kuning ini sudah penyaringan lebih gitu. Jadi itu mungkin Bapak bisa pilih yang itu. Nah untuk konsumsinya itu hanya boleh ditumis. Oh, dimakan langsung nggak boleh? Dimakan langsung itu boleh, tapi yang ada kapsul Pak bentuknya. Kalau yang itu mungkin kayaknya terlalu nyengat di tenggorokan gitu. Jadi ada mungkin kapsul minyak zaitun memang ada. Nah itu bisa dipakai itu satu hari 1 kali. Masih menyambung dengan minyak zaitun tadi. Minyak zaitun itu ada berapa macam, karena ada minyak gosok zaitun gitu ya. Oke, ini untuk minyak zaitun yang untuk goreng itu minyak zaitun yang tanpa wangi, tanpa rasa. Dan itu ada apa perbedaannya? Kalau untuk minyak zaitun yang untuk minyak gosok ukuran ya Pak, itu sudah produk kosmetika, jadi sudah ada wanginya, sudah ada campurannya. Jadi kalau misalkan kita ke supermarket bilangnya minyak zaitun yang khusus untuk rasa gitu, jadi bukan yang untuk minyak gosok ya. Kayak memang ada dua ya, banyak ya sekarang yang memang minyak zaitun yang untuk melembabkan kulit. Nah itu prosesnya dari luar. Nah kalau yang tadi kapsul itu bisa dari dalam. Terima kasih. Bu, satu lagi Bu sebentar. Kaitan sama vitamin. Kalau buat bapak atau ibu yang lansia atau pralansia, itu B kompleks sampai sejauh mana ini Pak? B kompleks itu untuk yang tadi mungkin bisa karena untuk saraf-saraf kita. Nah itu kalau untuk vitamin B-nya itu sebenarnya kalau misalkan tidak Bapak Ibu itu pola makannya bagus, itu saya rasa tidak perlu vitamin. Jadi kunci utamanya adalah pola makan. Jadi sekarang itu
sering banget kan ya Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan sakit, dokter saya minta vitamin gitu. Padahal vitamin tidak berfungsi secara baik ketika pola makan Bapak Ibu tidak baik. Gitu. Jadi kunci utamanya kalau dari saya itu adalah pola makannya. Kalau pola makannya baik, kemudian teratur, gizinya seimbang, ada macam-macam tadi beraneka ragam, untuk vitamin dan mineral itu saya rasa sudah tercukupi. Gitu. Kalaupun akan tetap, nah ini bisa juga nih Pak. Kalau terkadang ada yang pada saat dia sakit dia minumnya vitamin C. Padahal vitamin C itu diperlukan setelah sembuh. Tapi yang harus diperlukan pada saat sakit adalah vitamin D3 dan besi. Seringkali kita tidak nafsu makan, sehingga kenapa harus dia besi? Karena tadi kita tidak nafsu makan, ditakutkan kita hemoglobin dalam darah kita itu akan menurun. Jadi kalau untuk vitamin B sendiri itu bisa untuk suplementasi, tapi kalau Bapak sama membutuhkan, kenapa membutuhkannya pada saat apa? Pada saat Bapak diet vegetarian, itu baru bagus untuk vitamin D. Tapi kalau misalkan Bapak ingin tetap mau konsumsi itu nggak masalah, tapi harus dengan anjuran dokter. Gitu. Jadi berapa kali berapanya nanti Bapak dicek dulu apakah kekurangan vitamin B dari makannya gitu ya. Jadi tidak boleh asal minum suplementasi karena memberatkan kerja ginjal. Mahasiswa super senior itu kan matanya sudah agak kabur. Bisa nggak ya tulisannya gede-gede gitu? Ya, jadi ini kan variasi itu kayaknya udah nggak penting. Tapi yang penting itu tulisannya udah tahu, jadi hanya kemampuan itu. Kita aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Mungkin nanti akan jadi koreksi untuk kita ya. Oke, terima kasih. Apa sebaiknya itu pengganti santan yang bagus untuk lansia dan mengurangi kolesterol. Untuk pengganti santan, sebenarnya santan tadi masih boleh Ibu, tapi santannya encer dan tidak dipanaskan berulang. Jadi kalau dihangatkan, jadi kalau misalkan Ibu pengen sekali makanan yang bersantan, itu boleh makan santan encer 1 kali saja pemanasannya. Tapi kalau mau diganti bisa dengan susu yang rendah lemak, susu UHT biasanya itu yang fresh milk, bener-bener susu 100% susu murni ya, tanpa gula, itu boleh. Tapi tetap sesuai takaran. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada takaran santan itu kita hanya boleh 5 sendok makan per hari. Nah, lemak itu berarti itu sudah termasuk dengan minyak santan. Ya, jadi itu hanya boleh 5 sendok makan per hari. Gitu. Jadi kalau misalkan batasannya sudah terpenuhi, nggak masalah, nggak akan membuat kolesterol kita tinggi. Gitu. Jadi yang tadi harus sesuai dengan porsinya gitu. Jadi kayak misalkan contoh, saya hari ini makan 3 gorengan gitu. Padahal saya hanya boleh makan 5 sendok makan minyak ya, minyak atau lemak gitu. Nah, di dalam 3 gorengan ini sudah mencakup 7 sendok makan lemak. Berarti saya sudah berlebihan. Iya, dalam 3 gorengan. Kaget ya? Oke. Iya, jadi kalau boleh 1 aja gorengannya. Nah, itu pun goreng sendiri di rumah ya. Yang itu boleh makan 2. Tapi kalau misalkan gorengan di luar itu berulang-ulang sampai dengan minyaknya kotor, belum lagi nanti dia saring, kemudian dia kasih lagi yang lainnya untuk pembersihan minyak. Nah, itu yang bermasalah. Jadi tadi kuncinya sesuai dengan porsinya ya.
Bu ya. Jadi boleh, bukan tidak boleh sama sekali mengkonsumsi santan atau gorengan. Boleh, tapi sesuai dengan porsinya. Nah, iya itu. Jadi proses pengulangan pemanasan itu, santan itu yang tadinya lemak tidak jenuh, kemudian rantainya si santan ini, jadi itu santan itu di dalamnya itu ada rantai Bu namanya. Nah itu akan pecah karena pemanasannya tinggi, kemudian pecah, nah jadilah lemak tidak jenuh. Nah jadilah timbullah kolesterol. Yang disalahin adalah santannya. Padahal harusnya prosesnya seperti, aduh saya habis makan seafood, kolesterol saya ini, saya sakit, yang disalahin seafoodnya. Padahal seafoodnya diapain Bu? Dimasak, ada saus padang, ada campuran-campuran natriumnya di dalam garamnya ya, di dalam sausnya, kemudian belum lagi ada MSG-nya. Tapi yang disalahin seafoodnya. Oke. Sarapannya cukup dengan ubi atau singkong. Minum obat. Kalau kita dalam minum obat nih setiap hari, kita sarapan harus sesudah makan. Kalau sampai kita sarapannya ubi aja ke singkong aja, kita minum obat Boleh. Jadi nggak harus nasi gitu. nggak harus nasi, nggak apa-apa. Tapi misalkan singkong dengan kacang rebus gitu. Jadi ada karbohidrat, ada protein nabatinya, atau misalkan telur rebus gitu ya, itu boleh. Jadi telur rebus itu kalau untuk lansia maksimal itu 1 minggu itu 4 butir telur itu masih boleh, dan itu direbus. Jadi telur itu juga sebenarnya bagus, bukan karena telur terus kita jadi kolesterol. Itu juga lagi-lagi ya disalahinnya, telur memang di kuningnya sendiri memang ada kolesterolnya, tapi itu sedikit sekali dibandingkan dengan telur bebek dan bebeknya. Gitu. Jadi sarapan dengan 1 butir telur atau 2 butir telur itu Bapak Ibu bisa tahan sampai dengan nanti ketemu di jam 10 sampai jam 11. Bisa dicoba. Ya kalau mau makan telur segar, makan apa? Mau ini enggak? Kenapa? Awalnya telur Boleh. Kalau hewaninya yang Ibu mau konsumsi boleh, ikan juga boleh, ayam juga boleh di pagi hari. Misalkan ayam dikukus atau jantung rebus itu nggak bisa. jantung pisang, jagung boleh. Boleh. Jadi jagung itu kan karbohidratnya, tapi harus ada protein dan nabatinya. Kalau misalkan nggak mau terlalu berat ya protein hewaninya, boleh pilih protein nabatinya, misalkan kacang tanah atau kacang rebus, tempe dikukus atau tempe digoreng sebentar, atau tahu digaram gitu, ditambah minyak sedikit, nah itu boleh. Colekin sambal Boleh, gak apa-apa. Asal jangan terlalu banyak garamnya ya, dikurangi, karena garam itu per hari hanya boleh 1 sendok. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu makan bakso, kira-kira garamnya banyak sekali ya. Jadi memang harus dibatasi 1 sendok teh garam. Buah itu boleh, kemudian nanti di jam 12 sampai dalam jam 1 itu makan siang, nanti jam 15 lagi snack time jam 3 sore, kemudian terakhir makan itu di jam 7 malam. Setelahnya tidak boleh makan berat. Kenapa tidak boleh makan berat di setelah jam 7 malam? Karena akan mengakibatkan Bapak sulit tidur. Besok paginya merasa gelisah atau sudah merasa lemas atau seperti kalau kita bilangnya tuh gelisah gitu. Jadi jam 7 malam itu adalah batas terakhir untuk makan berat gitu ya. Kita makan buah kali ya. Ya buah boleh, buah itu diselingan boleh. Jadi buah itu baiknya dimakan sebelum makan berat, supaya kita pada saat makan berat tidak terlalu berlebihan.
mari yang regal itu setara 4 keping, itu setara 100 gram nasi. Banyak ya? Oke, kerupuk, sorry satu lagi ya. Untuk kerupuk, siapa yang di sini yang hobi kerupuk? Oke, banyak ya. Kira-kira kerupuk itu ada kalorinya nggak? Nggak ada kalorinya, tapi lemaknya yang banyak. Oke. Jadi makannya padahal nggak berasa ya, seperti terbang gitu ya. Tapi ternyata itu mengandung lemaknya tinggi sekali. 1 keping kerupuk itu setara dengan 3 sendok makan minyak. Kerupuk yang gede ya. Kerupuk yang putih yang di warung itu minyaknya itu 3 sendok makan. 1 kerupuk, 1 sendok makan lemak itu kalorinya 45 kilokalori. Jadi dikalikan 3. Setara sama nasi ya. Oke, cukup sekian mungkin karena waktu ya Bapak Ibu. Terima kasih, saya senang sekali karena interaktif sekali Bapak Ibunya dan pintar-pintar sekali. Terima kasih. Kalau jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.